Apakah kejahatan itu dilahirkan? Pernahkah kalian bertanya-tanya, ketika seseorang yang baru lahir, apakah kita bisa mengetahui jika orang itu adalah orang jahat atau tidak? Apakah kejahatan sudah ada semenjak seseorang itu lahir? Seseorang tentu saja menganggap semua diri mereka itu baik. Sebenarnya ketika melihat pandangan orang lain terhadap kita, hasilnya itu belum tentu sama dengan pandangan kita sendiri. Sebenarnya apa itu kejahatan? Jika kita mengacu kepada definisi umum tentang kejahatan, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Kejahatan adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap merugikan individu, masyarakat, atau negara. Tindakan ini dapat mencakup berbagai jenis perilaku seperti pencurian, penipuan, kekerasan, pembunuhan, dan pelanggaran hak orang lain. Kejahatan biasanya diatur dan didefinisikan oleh undang-undang yang berlaku di suatu negara, dan pelaku kejahatan dapat dikenakan hukuman seperti denda, penjara, atau sanksi lainnya berdasarkan tingkat keseriusan tindakan tersebut. Jadi, kejahatan itu kenapa bisa ada dalam diri seseorang? Kejahatan dalam diri seseorang bisa muncul dari berbagai faktor. Misalnya, ada yang namanya faktor biologis. Ini terkait dengan kondisi otak atau genetik yang bisa membuat seseorang lebih agresif dan impulsif. Kemudian, ini bisa membentuk pola pikir negatif dan mendorong mereka untuk berperilaku buruk saat dewasa. Kita juga belajar dari lingkungan sekitar kita. Teori belajar sosial bilang, kalau seseorang tumbuh di lingkungan yang menganggap kejahatan itu normal, besar kemungkinan mereka. Tapi bukan cuma itu, pengaruh lingkungan dan sosial juga besar. Tekanan dari teman atau hidup di lingkungan yang permisif terhadap kejahatan bisa membuat seseorang tergoda untuk ikut. Ada juga yang karena gangguan kepribadian. Beberapa orang punya gangguan yang membuat mereka kurang empati atau sulit merasakan rasa bersalah, yang bisa mendorong mereka melakukan kejahatan tanpa pikir panjang. Kadang, kejahatan dilakukan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan psikologis, seperti mencari kekuasaan atau status. Mereka mungkin merasa ini satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terakhir, ada yang disebut ketidakseimbangan kognitif. Di sini seseorang bisa membenarkan tindakan jahatnya dengan alasan yang dibuat-buat, agar tidak merasa bersalah. Jadi, kejahatan bukanlah sesuatu yang sederhana. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, dan memahami semua ini bisa membantu kita melihat dunia dengan lebih bijaksana. Kita bisa melihat bahwa kejahatan bukan sekedar tindakan buruk yang terjadi begitu saja. Kejahatan muncul karena berbagai faktor yang saling berhubungan, mulai dari faktor biologis, pengalaman masa kecil, hingga pengaruh lingkungan dan gangguan kepribadian. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kejahatan punya latar belakang yang kompleks. Bukan berarti kita harus membenarkan kejahatan, tapi kita perlu memahami bahwa di balik setiap pelaku, ada cerita yang membentuk mereka menjadi seperti itu. Pembelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya perhatian dan dukungan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Kita semua punya peran untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, sehingga potensi kejahatan itu bisa diminimalkan. Kita juga harus ingat untuk selalu peka terhadap tanda-tanda yang bisa mengarah pada perilaku yang beresiko, dengan lebih peduli dan memberi dukungan pada orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama membangun dunia yang lebih baik, di mana setiap orang merasa didukung, dipahami, dan memiliki peluang untuk menjalani hidup yang positif. Sampai di sini dulu videonya. Like jika kalian suka, komen jika ada hal yang ingin dibahas, subscribe untuk mengikuti channel ini.